Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gina Hanifa. I'm from TVI 5A, and now I will tell you about my final project of English curriculum and material development. And the final project is make a model ajar. And before make a model ajar, I will tell you about a step of make a model ajar from the uh, um, educational calendar until model ajar. And first, uh, educational calendar. Educational calendar. We can find from the government, province West Sumatra, and based on the educational calendar, we will make the uh, program tahunan, program semester, and from the educational calendar, we can see when the student holiday, when the student uh, uh, midterm test, final test, and daily test. And after the calendar, educational calendar, we can map the program tahunan or annual program, and the program tahunan we can arrange from the tujuan pembelajaran, uh, that tujuan pembelajaran will break down from the capaian pembelajaran. And now we can see from the screen, it is tujuan pembelajaran or learning objective we can map. This is uh, 26 learning objective, and as we can see in this table, it is have code. It is I can we can I choose the learning objective in the 10 grade. So the code is 10, and for learning outcome first, uh, the code is 10.1, and the material is communication, and predict time is 2 GP, and so on. It is 26 learning objective. And after that, we can map the program semester. And program semester, we can map from the capaian pembelajaran. And capaian pembelajaran, we can see from the Permendikbud, and this is uh, capaian pembelajaran. And because I choose the 10th grade of senior high school, and this is capaian pembelajaran fase A or for class 10, and the capaian pembelajaran is pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, and text authentic menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik.
di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual lebih beragam dan dengan kesadaran terhadap tujuan dan tenaga pembaca. From the capaian pembelajaran, um, and the next is um, table from the jawaban pembelajaran. We can map the program semester and in this table, this have tujuan pembelajaran and I choose tujuan pembelajaran is dapat berkomunikasi dengan guru dan sebanyak orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan baik diskusi ataupun presentasi. And we can see from the screen materi pokoknya yaitu communication. And saya telah mengatur jadwal untuk satu semester, di mana dari bulan Juli sampai Desember saya sudah mengatur kapan siswa libur, kapan siswa masuk ke sekolah, kapan PH-nya atau daily test-nya, kapan daily test 1, 2, dan 3, kapan midterm test, dan kapan final testnya. And we can see saya telah membuatnya. Jadi berdasarkan program semester ini kita bisa menjalankan ini bisa dijadikan pedoman ketika kita mengajar dalam kelas. Next, capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran, ini kita bisa lihat pada Permendikbud yang telah disediakan oleh pemerintah. And the first is national English subjects. As we can see in this national, tell about English subjects and pembelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar, menengah, dan menengah ini pada SMP ataupun SMA. And next is tujuan mata pelajaran bahasa Inggris. Tujuan mata pelajaran bahasa Inggris yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa dengan berbagai teks multimodal, tulisan, lisan, visual, ataupun audio visual. Dan kedua, mengembangkan kompetensi interkultural, untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. And the next is characteristic English subjects. We can see the first is jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris umumnya beragam. Misalkan guru dapat menentukan jenis teks yang ingin diajarkan sesuai dengan kondisi di kelas. The third is proses belajar berfokus pada peserta didik, all learner center. And the fourth is pembelajaran bahasa Inggris umumnya difokuskan pada kemampuan bahasa. And the next is elemen mata pelajaran bahasa Inggris. Mata pelajaran bahasa Inggris mempunyai beberapa elemen. The first is menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, menulis, ataupun mempresentasikan. And
Next is capaian pembelajaran fase E. Um, and the next is capaian pembelajaran berdasarkan elemen yang ada dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, elemen menyimak dan berbicara, membaca dan memisah, dan menulis dan mempresentasikan. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini terdapat tiga elemen seperti yang telah disebutkan di atas. Next is pemetaan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran we can uh, made uh, become a learning objective or tujuan pembelajaran from the CP breakdown. CP breakdown, as we can see, word with uh, yellow is verb, and word with the green color is the material pembelajaran, and uh, table right, it is CP breakdown. We can break down from the table left, and we can do adapt to capaian pembelajaran per fase or per elemen dalam fase E. After that, setelah kita membreakdown capaian pembelajaran, baik itu capaian pembelajaran yang biasa ataupun capaian pembelajaran per fasenya, sehingga kita telah mendapatkan tujuan pembelajaran dari CP breakdown tadi. Dan selanjutnya, ini merupakan capaian pembelajaran yang telah kita breakdown tadi. So, I have 26 learning objective. Learning objective we can get from the CP breakdown. And after we can get a learning objective, and I met the alur tujuan pembelajaran. The first is pengantar. Penyusunan alur tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk fase E di kelas 10 SMA ini dilakukan dengan cara menentukan capaian pembelajaran fase dari masing-masing elemen menjadi tujuan pembelajaran yang merupakan tahapan-tahapan yang perlu dicapai sebelum peserta didik dapat mencapai capaian akhir yang diharapkan pada fase ini. Tujuan pembelajaran ini kemudian dikelompokkan untuk membentuk unit pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran dapat berasal hanya dari satu elemen ataupun dari beberapa elemen. ATP ini dimulai dengan unit 1, tujuan pembelajaran dari elemen menulis dan mempresentasikan, yaitu tentang teks deskriptif. Pada pembelajaran ini, jumlah dan jam pembelajaran yang ditentukan yaitu 2 JP. Yang mana 1 JP pada tingkat SMA yaitu 45 menit. Jadi, jika 2 JP, waktunya itu 90 menit. Okay, because I choose 10th grade of senior high school, so I use capaian pembelajaran fase E, and in the below it is capaian pembelajaran per elemen. And so this is table of alur tujuan pembelajaran, and the first is learning objective, and I choose
uh, descriptive text to teach the student of senior high school. And this is learning objective from the descriptive text. The first is membaca dan merespon teks deskriptif. The second is membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi dari teks deskriptif. And the last is mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari teks deskriptif. And perkiraan jumlah JP-nya itu 6 JP. Keyword is writing and presenting. And the topic is descriptive text. And profil pelajar Pancasila that I can choose is bernalar kritis dalam menemukan ide dan gagasan. The second is the creative dalam menghasilkan teks yang orisinal. And the last is mandiri dalam membuat teks. Glossarium. Writing adalah proses mengungkapkan gagasan, pemikiran, atau perasaan dalam kata-kata di selembar kertas. And presenting adalah aktivitas yang menunjukkan, menggambarkan, atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. So, peserta membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang teks deskriptif dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyampaikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. So after that, I analyze one book. This book with title Buku Panduan Guru Bahasa Inggris Word in Progress. And buku ini ditujukan untuk pegangan guru yang mengajar di tingkat SMA, SMK, MA kelas 10 dengan penulis Budi Hermawan, Dwi Haryanti, dan Nining Suryaningsih yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Komplek Kemendikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Buku ini terdiri dari atas panduan umum, panduan khusus, dan bab. Panduan umum berisikan pendahuluan, latar belakang, tujuan penulisan buku panduan guru, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, strategi umum pembelajaran. Dan pada panduan khusus, ini terdiri dari pendahuluan, tujuan pembelajaran, tema, dan bab. Gambaran umum, materi, alokasi waktu, rincian, langkah pembelajaran. Dan dalam buku ini terdiri dari 2 semester. Pada semester pertama terdiri dari 4 bab dan pada semester 2 terdiri dari 6 bab. So, kelebihan buku ini yaitu buku ini disusun sesuai dengan materi yang akan dipelajari seperti teks recon, report, narrative, descriptive, procedure, and exposition. And after I analyze this book, there are no materi yang sesuai berdasarkan capaian pelajaran yang telah saya buat. Seperti pada capaian pelajaran PCE ini, yaitu yang mana tujuan pelajarannya menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi dan tujuan pembacanya. Nah, pada ini yang diminta yaitu berupa materi pelajaran yang seperti communication, but in this book no provide this material, and from two other
And next tujuan pembelajaran in this book have material pembelajaran like text descriptive, recount, report, narrative, and exposition. And after we met the alur tujuan pelajaran, we can met the modul ajar, and this is link Flipbook or modul digital that I have met, and this is modul ajar. The first is informasi umum. In this information in umum, this have uh, the author. The author is me, Dina Hanifa. Tahun pelajaran 2022 and 2023. Jenjang sekolah yaitu senior high school, fase or grade, fase E, grade 10, and dimensi menulis mempresentasikan alokasi waktu yaitu 2JP. Kompetensi awal yang mana di sini siswa telah memahami tentang bagaimana struktur, language features, dan tujuan dari teks deskriptif. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan awal untuk membuat teks deskripsi. Profil pelajar Pancasila yang pertama bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika mengajar teks deskriptif yaitu seperti laptop, audio, video, jaringan internet, dan speaker. Selanjutnya, target peserta didik. Yang mana di sini terdiri dari 3 jenis peserta didik. Yang pertama yang dengan gaya belajar visual terdiri dari 12 orang siswa, dengan gaya audio terdiri dari 8 orang siswa, dan dengan gaya belajar kinestetik terdiri dari 5 orang siswa. Dan model pembelajaran digunakan yaitu genre-based approach or genre-based instruction. Okay. This is tujuan pembelajaran and assessment that I use itu assessment formative and assessment diagnostik. Yang mana assessment diagnostik yang mana ini untuk membangun latar belakang siswa dan memotivasi siswa dalam belajar, dan asesmen formatif dilakukan guru ketika berdiskusi di dalam kelas. Dan selanjutnya pemahaman bermakna yang mana di sini dituntut siswanya mampu mendeskripsikan tentang hewan, tempat, ataupun seorang. Dan pertanyaan formatif biasanya digunakan oleh guru untuk membangun latar belakang dan memotivasi siswa agar bisa agar termotivasi ketika belajar suatu teks. Dengan pemberian pertanyaan terlebih dahulu, maka siswa lebih termotivasi dan bisa membangun dan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dan di sini ada pendahuluan yang mana pada pendahuluan ini guru akan bertanya kepada siswa. Pertama, guru akan menjadi siswa membaca Al-Quran, guru mengambil absen, guru kembali mereview materi, dan guru akan memperlihatkan sebuah video yang memotivasi dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, barulah guru akan memberikan pertanyaan pemantik tadi dan akan memberitahukan apa aja materi dan penilaian yang akan dilakukan untuk materi ini. Selanjutnya, pada kegiatan inti yang pertama ada BKF, yang mana di sini pada building knowledge ini guru akan menyiapkan sebuah gambar dan guru akan bertanya mengenai gambar tersebut, yang mana untuk membangun latar belakang siswa dan mengingatkan jawabannya itu dengan keseharian siswa dan memberitahunya apa yang akan dilakukannya dalam materi pembelajaran ini. Selanjutnya,
pada MOD. Di sini karena saya memilih proses berdiferensiasinya pada proses, di sini saya akan memberikan siswa yang mana materinya itu terdiri dari tiga bentuk. Untuk untuk siswa yang audio, saya akan memberikan materi teks deskriptif yang sama jenis judulnya, tapi melalui audio. Untuk yang visual, saya akan memberikan sebuah video yang mana eh, teksnya juga sama, dan yang untuk yang visual saya akan memberikan gambar dan teks yang sama eh, judulnya. Dan setelah itu guru akan bertanya kepada siswa tentang pemahamannya mengenai teks dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya jawaban akan mengarah kepada language features dan structure-nya. Dan di sini guru akan memberikan worksheet juga, yang mana apa yang telah dipelajari guru akan dimasukkan siswa ke dalam worksheetnya. Dan selanjutnya pada GCOT, guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dan setelah itu guru akan memerintahkan siswa untuk menyelesaikan worksheet yang akan diberikan oleh guru, yang mana ini harus diselesaikan dalam uh, kerja kelompok. Nah, di sini nantinya siswa akan membedah sebuah teks deskripsi berdasarkan structure-nya, language features-nya, uh, social function-nya, atau main idea yang terdapat dalam teks tersebut. Dan setelah dibahas berkelompok, siswa akan memegang worksheet-nya dan siswa akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dalam berkelompok. Setelah itu, setelah selesai tugas berkelompok, siswa akan kembali lagi bekerja sendiri, yang mana nantinya guru akan memberikan sebuah teks deskriptif yang berbeda, dan siswa diminta untuk menganalisisnya kembali untuk menguji pemahaman siswa secara pribadi. Selanjutnya, untuk bagian penutup, guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menguji pemahaman yang telah terhadap materi yang telah didapatkan selama pembelajaran. Dan guru juga akan memberikan tugas untuk agenda pembelajaran berikutnya, dan guru selanjutnya untuk menutup sebuah kelas akan membacakan hamdalah. Dan selanjutnya di sini nantinya sudah terlampir beberapa worksheet dan materi pengayaan. Di sini untuk materi pengayaan sendiri saya akan memberikan teks yang berbeda untuk siswa yang telah memiliki nilai di atas KKM. Dan untuk remedial, saya akan sebagai guru akan menyuruh siswa untuk mengajarkan asesmen atau tugasnya kembali. Okay, that's all from me. Thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.